Berbicara mengenai self-care, dunia terlihat penuh dengan poster dan juga berbagai tulisan yang bertuliskan self-care. Kalau dilihat dari apa yang ada di internet, interpretasi dari self-care itu sendiri sangatlah beragam dan majemuk secara implementasi. Sebab memang self-care itu sendiri memiliki banyak sekali definisi tergantung dari perspektif dan tujuannya itu sendiri. Ada orang yang melakukan olahraga ringan sampai berat lalu posting sebuah gambar diri mereka ketika sedang berolahraga dengan caption self-care day. Itu tidak salah. Ada orang lain yang mungkin posting sedang yoga atau meditasi, lalu posting dia sedang dalam posisi lotus, atau yang lainnya dengan caption A calm day to self-care. Itu juga tidak salah. Karena semuanya itu kembali ke tujuan dan perspektif masing-masing. Dan mengutip dari physicscentral.com, self-care is any activity that we do deliberately in order to take care of our mental, emotional, and physical health. Sehingga tidak ada yang salah dengan apapun yang seorang individu lakukan jika hal tersebut bertujuan menjaga kesehatannya sendiri, baik secara fisik, emosi, dan juga mental. Beneran deh, self-care itu beneran ada. Cuman mungkin kamu sendiri aja yang gak sadar udah ngelakuin self-care sih. Simple things yang mungkin semua orang lakuin adalah menjaga pola makan dan juga pemilihan makanan. Kamu mungkin punya diet khusus yang kamu jaga setiap hari tanpa absen dan secara konsisten kamu implementasikan. Let's say you have lactose intolerant thingy, dimana kamu sendiri nggak bisa untuk minum dairy milk. So rather than you choose dairy milk, you choose to drink the soy milk instead. Dan hal itu sudah termasuk self-care sebenarnya. Other things, untuk orang Indonesia, pasti suka banget yang namanya makanan pedas dan juga bersantan. Rasanya kalau di makanan kita itu nggak ada cabai, kayak ada yang kurang gitu. But somehow you got this stomachache, yang dimana kamu disarankan untuk tidak terlalu banyak makan makanan yang pedas dan juga bercabai. Dan ketika kamu turutin hal yang disarankan tersebut, it already considered as self-care. Banyak hal yang sebenarnya bisa diceritakan mengenai self-care ini sendiri, terlebih yang berkaitan dengan kesehatan. Kayaknya semua orang udah langsung hatam dan juga bisa langsung menyambung dengan topik ini, di mana semua orang sudah bisa mengkait-kaitkan langsung dengan physical health mereka masing-masing. Tapi rasanya orang masih sangat jarang membicarakan hal yang mereka lakukan berkaitan dengan mental health-nya mereka. Padahal mental health play a major role in our daily basis. Semua orang mungkin peduli dengan kesehatan fisik mereka. Kenapa? Karena rasa sakit yang diberikan oleh tubuh itu terasa sangat nyata, dan gejalanya yang sering ditimbulkan juga terasa dan terlihat oleh kasat mata. Sedangkan sakit mental berbeda. Gejalanya belum tentu terlihat oleh mata dan juga rasa. Beberapa ada yang mengabaikannya dan menganggap bahwa gejala itu hanya ilusi belaka. Tapi faktanya, ilusi itu bisa membawa petaka yang mungkin tidak disangka-sangka. Ada 800.000 orang yang meninggal dunia per tahun akibat bunuh diri, di mana di setiap 40 detik ada satu nyawa yang melayang sia-sia. Dan yang seperti dilansir oleh WHO, perilaku bunuh diri menandakan ketidakbahagiaan yang mendalam dari seseorang yang bisa berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Uniknya, pria 3 kali lipat berkontribusi di dalam jumlah angka itu, yang berarti pria adalah sebuah objek yang paling rentan terhadap gangguan mental. Namun, sepertinya topik mengenai gangguan mental seperti sesuatu yang tabu dan juga tidak menarik untuk dibahas. Terlebih topik ini bukan sesuatu yang dapat dibahas di warung-warung kopi ataupun warmindo terdekat. Karena masyarakat kita masih selalu mengkait-kaitkan mental health dengan kegilaan. Padahal, bukan semua orang yang memiliki masalah dengan mental health pasti gila. Kadang masih ada juga yang memiliki pemikiran primitif mengenai mental health dan dikaitkan dengan voodoo ataupun santet. Masih saja ada yang mengira bahwa mental health seseorang bisa timbul karena diberikan oleh ilmu gaib seperti itu. Tapi sudah saatnya untuk mengubah paradigma tentang mental health dan menjadikan topik ini sebuah diskusi hangat di tengah-tengah keluarga ataupun rekan sejawat kita. Sebab jika melihat data yang dilansir oleh akurat.co,
Per tahun 2016 ada sekitar 1.515 orang pasien gangguan mental yang dicatat oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Dan angka ini melonjak 95% hanya dalam waktu 2 tahun ke angka 2.962 orang. Ada banyak kasus mental health yang tercatat, namun yang paling umum adalah depresi, alkoholisme, obsesif kompulsif, gangguan bipolar, anxiety, dan skizofrenia. Depresi yang sudah dikatakan sebelumnya adalah sebuah gangguan mental yang mempengaruhi mood dan pikiran seseorang. Dan kalau boleh jujur, pasti setiap orang pernah mengalami hal ini, namun dampaknya berbeda-beda bagi setiap orang yang mengalaminya. Ada orang yang tidak dapat menahan tekanan hidup yang terlalu berat sehingga dia mengalami depresi berat yang berkepanjangan, yang akhirnya mengganggu pekerjaan dan kehidupan pribadinya sehari-hari. Salah satu contohnya adalah Demi Lovato, yang belakangan memukau kita dengan lagunya yang berjudul Anyone yang dinyanyikan olehnya di Grammys. Sebuah lagu yang direkam tepat beberapa hari sebelum dia ditemukan overdosis di kediamannya. Katanya, lagu ini menceritakan mengenai depresi yang dialaminya. Depresi yang timbul dari berbagai tekanan yang menghampirinya, sehingga dia mulai untuk mengkonsumsi berbagai obat-obatan yang akhirnya membawanya ke rumah sakit karena overdosis. Dan dari situ, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya siapa saja bisa terkena gangguan mental. Itu sebabnya self-care sangat dibutuhkan di sini. Self-care yang ingin saya bahas adalah sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya gangguan mental, bukan untuk menangani. Sebab, I'm not the right person to tell you to solve your mental health problem. Dengan self-care, setidaknya kamu bisa mencegah terjadinya gangguan mental dan memberikan proteksi sebagai sebuah layer untuk diri kamu dari ancaman mental issues yang mungkin saja terjadi di masa depan. Di sini, I would like to tell you about ACE, which is stand for Awareness, Consult, and Educate. Sebagai sebuah tindakan self-care yang dapat kita lakukan berkaitan dengan mental health. Sebuah tindakan yang menurut saya tepat untuk kamu lakukan dan dapat kamu bagikan kepada teman-teman kamu semua. Awareness di sini adalah sebuah tindakan untuk mengkampanyekan atau menyuarakan mengenai kesehatan mental. Tujuannya di sini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat kita terlebih dahulu, terlebih mereka yang belum pernah mengenal mengenai mental health itu sendiri. Dan kamu bisa mulai dengan yang paling dekat terlebih dahulu, seperti kakak, abang, teman-teman kamu, ataupun orang tua kamu sendiri. Kita perlu untuk menyuarakan hal ini karena banyak di antara kita yang tidak pernah tahu ataupun mau tahu mengenai hal ini. Kenapa awareness ini masuk ke dalam self-care? Sebab, dengan kamu berani menyuarakan mengenai mental health itu sendiri, kamu sudah menjaga diri kamu dari lingkungan yang mungkin sudah tidak healthy lagi untuk mental kamu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, kamu memberikan sebuah lapisan proteksi dari toxic environment di sekitaran kamu sendiri. Another one is consult. Consult di sini adalah sebuah konsultasi yang bisa kamu lakukan secara rutin kepada psikiater ataupun orang-orang yang memiliki lisensi untuk menangani masalah mental health issues. Di sini saya ingin mendorong kalian semua untuk mulai berani untuk membuka diri terhadap masalah mental masing-masing. Kita sudah harus menyadari dan mengakui bahwa memang kita memiliki masalah mental health, seperti depresi contohnya. Dan kita sudah harus berani untuk konsul kepada mereka yang ahli, untuk membantu kita sendiri menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebab, terkadang sebuah masalah yang kita pendam sendiri tidak akan sembuh dengan sendirinya, tapi menjadi sebuah bagian busuk dari tubuh kita sendiri yang kita anggap sebagai sebuah bagian lahiriah kita. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, mungkin kamu sudah harus mulai mengatur ke schedule kamu untuk bertemu dengan psikiater. Tapi kalau kamu tidak tahu harus kemana, kamu bisa untuk mulai menghubungi NGOs yang memang memiliki concern akan hal ini. Sehingga kamu bisa memiliki support system community yang bisa kamu ajak untuk berkonsultasi. Dan membahas mengenai NGOs, kamu juga perlu untuk educating yourself. I firmly believe that through NGOs, you can learn a lot of things related with mental health
and surrounded by the people that have the same interest into particular topics. Sehingga selama proses belajar, kamu bukan hanya didukung ilmu dari sumber yang terpercaya, tetapi juga tempat untuk berbagi banyak hal. Tapi, jika kamu merasa belum siap untuk ikut NGOs and other communities like that, you still can educate yourself through internet, or maybe books. Karena sekarang sudah banyak free informations yang bisa kalian search through the internet. Ketika kamu sudah melakukan ACE tersebut, or ACE, sekarang sudah saatnya kita untuk memulai self-care sedini mungkin. Salah satunya adalah ketika seseorang sedang menceritakan tentang depresi dan juga masalah-masalah mereka, kita mulai untuk mendengarkan. Dengarkan. Itu saja sudah sangat cukup bagi mereka. Ada beberapa hal yang terkadang tidak dapat diceritakan, diterima, ataupun dibagikan oleh seseorang. Dengan mencoba setidaknya mendengarkan mereka, kita bisa menjadi salah satu medium mereka untuk consult their problem. Dengan 3 pilar itu tadi, kita bukan hanya menjaga dan melindungi diri kita sekarang, tapi membentuk sebuah rantai yang tak terputus, yang sudah sadar akan mental health dan memberikan tameng untuk kita di masa depan, jika terjadi issues kepada mental health kita sendiri. Banyak hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan untuk self-care yang mental health. Karena setiap individu, saya yakin berbeda cara menanganinya. Dan untuk saya sendiri, saya melakukan 3 pilar tersebut, yaitu ACE. Oleh karena itu, kamu mungkin bisa membagikan pengalaman atau juga tips kalian masing-masing mengenai cara menghandle ataupun mengenai self-care mental health kalian di comment section di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka tentang konten seperti ini, silahkan like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya.